Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan belajar untuk mengetahui sebenarnya berkas apa saja sih yang diperlukan untuk naik tingkat bagi jabatan guru. Jadi mungkin masih ada beberapa di antara kawan-kawan guru yang belum mengetahui berkas apa saja yang harus kita siapkan dalam kenaikan tingkat. Nah, yang pertama yang Bapak dan Ibu harus persiapkan adalah dupak. Apa yang dimaksud dupak? Dupak itu adalah daftar usulan penetapan angka kredit, atau bisa dikatakan bahwa ketika kita mau naik tingkat, maka kita menghitung terlebih dahulu angka kredit yang sudah kita dapatkan dalam suatu golongan atau pangkat tertentu. Nah, itu kita namakan dengan dupak. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan penilaian kinerja guru atau biasa kita sebut dengan PKG selama 4 tahun. Jadi PKG yang harus dipersiapkannya adalah 4 tahun. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah karpeg atau kartu pegawai. Nah, untuk karpeg ini adalah karpeg yang lama, jadi yang karpeg yang sudah lama atau pegawai yang lama. Kemudian yang keempat yang harus kita persiapkan adalah konversi NIP baru. Jadi bagi guru-guru yang pernah memiliki NIP lama yang 9 digit, nah itu ada namanya konversi NIP baru. Nah, itu harus kita siapkan. Kemudian yang kelima adalah kartu PNS elektronik atau KPE, kartu PNS elektronik. Kalau karpeg itu kan yang lama masih terbuat dari kertas, tapi kalau kartu PNS elektronik ini dia sudah terbuat dari plastik dan warnanya itu kan kuning ya. Kemudian yang keenam yang harus kita persiapkan adalah fotokopi SK CPNS kita. Jadi fotokopi SK calon pegawai negeri sipil kita, biasa disebut SK 80%. Kemudian yang ketujuh yang harus kita persiapkan adalah SK PNS atau SK pegawai negeri sipil kita. Kalau untuk jabatan guru, karena minimal menurut peraturan yang sekarang itu kan harus S1, maka berarti SK 3A kita, itu SK 3A kita. Kemudian yang kedelapan yang harus kita persiapkan adalah SK pangkat terakhir. Ini juga harus kita persiapkan. Kalau misalkan pangkat terakhir kita 3C, maka itu harus ada. Atau misalkan 3D, maka itu harus ada. Kemudian yang ke-9, SK mutasi. Nah, kalau SK mutasi ini adalah SK perpindahan kerja atau SK perpindahan kita dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Kalau misalkan Bapak atau Ibu guru dulunya mengajarnya di sekolah yang lain, nah maka ketika mencapai sekolah yang sekarang atau sekolah yang baru itu harus memiliki SK mutasi. Nah, kemudian yang 10, kalau yang 10 ini adalah hasil penilaian angka kredit dari kementerian untuk golongan 4A ke golongan 4B. Tapi ini kalau misalkan ada, karena biasanya ini adalah kementerian itu di pusat, biasanya kalau daerah tidak memiliki. Kemudian yang ke-11, fotokopi penilaian angka kredit terakhir atau fotokopi PAK terakhir.
Kemudian yang ke-12, fotokopi SK jabatan fungsional terakhir. Jadi kan kalau jabatan fungsional guru kan ada 4, ada guru pertama, kemudian guru muda, kemudian guru madya, kemudian guru pembina. Nah, kalau misalkan jabatan kita yang terakhir itu apa? Kalau misalkan jabatan kita yang terakhir guru pertama, sekarang kita mau naik ke guru muda, berarti dari 3B ke 3C. Nah, ini harus ada untuk SK jabatan fungsional terakhirnya. Kemudian yang ke-13 yaitu adalah SK pembagian tugas mengajar selama 5 tahun terakhir. Jadi selama 5 tahun terakhir biasanya kita diberikan SK pembagian tugas mengajar. Nah, ini harus kita persiapkan selama 5 tahun. Kemudian nomor 14 yaitu SKP. Apa SKP? Sasaran kinerja pegawai selama 2 tahun terakhir. Nah, ini harus ada SKP selama 2 tahun terakhir. Kemudian nomor 15, fotokopi ijazah, akta 4, transkrip nilai. Nah, ini semua harus dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan. Jadi ibu dan bapak harus ijazahnya, akta 4-nya sama transkrip nilainya itu harus dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan. Kemudian yang ke-16, apabila bapak dan ibu memiliki ijazah baru, misalkan naik ke S2 atau ke S3, maka kita harus juga mempersiapkannya. Jadi ijazahnya dengan transkrip nilainya dan sama harus juga dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan. Kemudian yang ke-17, publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiahnya bisa macam-macam, bisa PTK atau penelitian tindakan kelas, bisa jurnal, bisa makalah, bisa buku, ya terserah apa yang bapak dan ibu miliki. Kemudian nomor 18, laporan pengembangan diri beserta bukti fisik sertifikat. Jadi laporan pengembangan dirinya, jadi bentuknya semisal laporan, kemudian juga ada fotokopi sertifikatnya, dan kalau memungkinkan harus ada surat tugasnya, kemudian materinya, kemudian hasil dokumentasinya, seperti itu. Kemudian nomor 19, fotokopi sertifikat pendidik bagi guru yang telah tersertifikasi. Kemudian nomor 20, fotokopi kartu keanggotaan profesi, kartu PGRI, kartu pramuka, kartu koperasi. Nah, kalau ada dipersiapkan. Kemudian nomor 21, fotokopi SK kepanitiaan kegiatan. Nah, itulah berkas-berkas yang harus kita persiapkan. Jadi ada 21 berkas seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah mampir di channel ini. Assalamualaikum.